Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Al-Quran menyebut kata khusyah yang artinya takut 8 kali. Di antaranya khusyata imlaq, takut fakir, takut miskin, dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang membunuh anaknya. Neo jahiliyah membunuh, menjual anaknya karena takut miskin, takut fakir. Al-Quran menyebutnya khusyata imlaq. Kemudian khusyata infaq, takut bersedekah, takut berinfak. Ialah orang yang mempunyai harta tetapi mentalnya adalah mental orang bakhil, orang kikir. Dia takut bersedekah, takut infak. Al-Quran menyebutnya khusyatal infaq. Yang ketiga di antara kata khusyah 8 kali adalah khusyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditekankan kepada manusia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya para ulama. Al-Quran menyebut di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya takut kepada Allah di antara hambanya ialah para ulama. Ulama menjadi teladan kehati-hatian, ulama menjadi teladan kewiraian, ulama menjadi teladan menjauhi kemungkaran, ulama menjadi teladan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tentunya atas panggilan karakter tipologi khusyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara detail bagaimana definisi ulama, saya baca di dalam tafsir At-Takhrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur, ulama dari Tunisia, ketika menafsirkan surat Fatir ayat 28. Beliau menafsirkan ulama, wal muradu bil ulama, yang dikehendaki tentang ulama takut kepada Allah, al ulama billah wa bisyariah, ulama yang mengenal Allah dan mengenal aturan Allah. Jadi kalau ilmuwan ateis tidak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hasabi miqdaril ilmi, dan atas sesuai dengan ukuran ilmu para ulama, fi dzalika, di dalam mengertinya kepada Allah dan syariatnya, taqwal khusyah, maka menjadi kuat rasa takutnya kepada Allah, diukur dengan sejauh mana pengetahuan ulama itu kepada Allah dan kepada syariat Allah. Kemudian apa kelebihannya orang yang tahu syariah? Li'annal 'alima bisyariah la taltabisu 'alaihi haqa'iqul asma' asy-syar'iyyah. Karena orang yang tahu syariat tidak samar baginya hakikat-hakikat nama-nama syariat, terminologi syariat. Fahuwa yafhamu mawaqi'aha, maka dia memahami
posisi-posisi nama-nama syariah, haqqal fahmi, dengan faham yang sebenarnya, wa yar'aha fi mawaqi'iha, dan menjaga istilah-istilah syariah, nama-nama yang ada dalam syariah, pelajaran-pelajaran syariah dijaga pada posisinya, wa ya'lamu awaqibaha, dan mengetahui nama-nama yang disebut dalam syariah, apa akibatnya apabila yang disebut dalam syariat itu haram, akibatnya bagaimana, yang disebut dalam syariat itu buruk, akibatnya bagaimana, kalau baik bagaimana, kalau halal bagaimana, min khairin aw syarrin, akibat baik atau akibat buruk. Ini orang yang tahu syariah, bahkan sama-sama punya kekhilafan dalam hidup, punya kesalahan dalam hidup, tetapi kalau dia punya pengetahuan syariah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, punya rim syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dimudahkan mendapatkan hidayah. La yalbasu ayyan sarifa bihi, tidak lama kemudian dia beralih. Karena apa? Karena meyakini kebenaran syariat dan takut kepada Allah, beralih anil istirsali fil mukhalafah, dari lepas diri berbeda dengan syariah. Bil ikla, dia mencabut kekhilafan perilakunya yang tidak sesuai syariah. Awil iklal, atau berkurang sedikit-sedikit. Karena apa? Karena ada pengetahuan syariatnya dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa takut? Mengerti Allah dan mengerti syariat Allah. Kemudian versi yang kedua dari kitab Dilalil Quran, karya Sayyid Qutb. Ini kitabnya sudah lama, sudah rapuh, fi Dilalil Quran, tinggalan ayah saya ini kitab. Karya Sayyid Qutb di juz. Kalau tadi di tafsir At-Takhrir wa Tanwir juz 22 halaman 304-305. Kemudian di dalam tafsir Qutb, tafsir Dilalil Quran juz 22 halaman 120, beliau memaknai tentang ulama. Wal ulama humul ladina yatadabbaruna hadal kitab al-ajib. Ulama ialah mereka yang mengangan-angan, tadabbur tentang inilah kitab yang ajib, yang ajaib. Wa min samma ya'rifuna Allah ma'rifatan haqiqiyah. Dia membaca kitab Al-Quran atau kitab yang dimaksudkan alam semesta, maka dia memahaminya kepada Allah dengan mengetahui yang sebenarnya. Ya'rifuna Allah ma'rifatan haqiqiyah. Ya'rifunahu bi asari sun'atihi, mengenal Allah dengan hasil-hasil ciptaan Allah. Wa yudrikunahu bi asari qudratihi, dan menemukan Allah, memahami Allah dengan hasil-hasil kuasanya Allah. Wa yastash'iruna haqiqata 'azamatihi, dan merasakan hakikat keagungan Allah, bi ru'yati haqiqati ibda'ihi, dengan melihat kenyataan apa yang diciptakan Allah. Wa min samma, dan dari sanalah yahsyaunahu haqqan. Kalau tadi wa min samma, dan dari sanalah mengangan-angan, ya'rifuna waha ma'rifatan haqiqiyah, mengerti Allah dengan mengerti yang sejatinya. Kalau sekarang ini setelah mengerti semua tadi, wa min samma yahsyaunahu haqqan, dan dari sanalah muncul takut kepada Allah yang sebenarnya. Wa yattaqunahu haqqan, bertakwa kepada Allah sebenarnya. Wa ya'budunahu haqqan, menyembah kepada Allah yang sebenarnya. Ini ulama setelah memahami
fenomena alam semesta ini, muncul rasa takutnya kepada Allah. Apa yang ditimpakan Allah di dunia akibat dosa manusia, kerusakan alam, beliau tadabbur berangan-angan. Bencana-bencana alam, beliau tadabbur berangan-angan. Muncul takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga khasyah. Oleh karena itu kita kembangkan. Intinya begini, Al-Quran menekankan bahwa tipologi ulama yang paling mendasar, pondasi karakter ulama yang paling mendasar adalah rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bagaimana implementasinya, aktualisasinya, perwujudan rasa takut kepada Allah dalam berbagai kehidupan para ulama. Nah, sekarang akan kami berikan contoh kasus satu. Rasa takutnya ulama ialah ulama ada rasa takut membuat tidak tenangnya manusia secara individu maupun sosial. Ulama ada rasa takut dirinya membuat kekacauan, membuat individu manusia ini gelisah, membuat sosial masyarakat ini resah karena gara-gara dia. Ini ulama harus ada rasa khawatir. Jangan sampai ulama ini membuat rasa takut manusia, membuat gelisah manusia, membuat resah individu maupun membuat resah masyarakat. Ini pertama. Akhirnya ulama ini tidak egoistik, tidak mementingkan dirinya sendiri. Sebagai contoh kasus dalam sebuah kitab Mu'jamul Musannifin, karya gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama Makkah keturunan Padang, Indonesia, yang dikenal dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Punya guru Mahmud Hasan Al-Afghani, yaitu orang Afghanistan, kemudian hidup di Tokyo. Al-Afghani summa Turki, awalnya dari Afghanistan, kemudian hidup di Tokyo. Gurunya Syekh Yasin Mekah, Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Di jilid 2 halaman 169, di mana ada kasus Abu Hanifah, seorang ulama, lewat di satu jalan. Di tengah-tengah jalan itu ada orang yang ketakutan kalau dirinya kelihatan Abu Hanifah. Maka orang itu sembunyi ketakutan. Kenapa? Karena punya hutang 10.000 dirham kepada Imam Abu Hanifah. Begitu mengetahui kegelisahan ini, mengetahui keresahan orang ini, ketakutan orang ini, sampai mengganggu ketenangannya di jalan. Begitu ada Abu Hanifah, dia sembunyi. Maka Abu Hanifah ini merasa sebagai penyebab gelisahnya orang, penyebab resahnya orang. Maka orang itu ditemui oleh Abu Hanifah. Justru Abu Hanifah minta maaf, kemudian membebaskan hutangnya. Ini contoh ulama, rasa takutnya kepada Allah diaktualkan, tidak membuat resah individu maupun sosial. Itu satu. Di kitab Mu'jamul Musannifin, karya Mahmud Hasan Al-Afghani, gurunya Syekh Yasin, juz 2, jilid 2 halaman 169.
Contoh yang kedua, aktualisasi takutnya ulama kepada Allah, yaitu ulama takutnya kepada Allah dengan integritas diri. Dia takut kestabilan moneter, ekonomi, pasar. Ini ulama juga harus memberi contoh. Rasa takutnya kepada Allah diwujudkan, diaktualkan. Ulama ini menjaga kestabilan ekonomi pasar, terutama kestabilan moneter keuangan masyarakat. Ini ada satu contoh di dalam kitab Ihya Ulumuddin terbitan Darul Minhaj karya Imam Ghazali. Ini kasus kedua, contoh kedua. Di Ihya halaman 309 jilid 2 ada ulama bernama Yunus bin Ubaid, penjual baju, mempunyai dagangan, ada yang harga 200 dirham, ada yang harga 400 dirham. Suatu ketika Yunus bin Ubaid ini sedang bepergian, maka tokonya Yunus bin Ubaid dijaga oleh seorang karyawan. Datanglah seorang pembeli Badui, Arabi, orang Arab desa. Maka orang Arab desa itu membeli baju yang mestinya harganya 200 dirham, tapi orang Badui itu dengan rela, dengan ikhlas membeli 400 dirham. Padahal harga yang 400 itu lebih bagus. Bukan yang dibeli orang Badui itu. Tapi orang Badui itu saking senangnya dengan barang yang dibeli, maka barang yang harganya 200 dibeli 400 dirham. Dibeli 400 dirham. Akhirnya dibeli 400 dirham. Dibawalah baju itu oleh orang Badui tadi. Di tengah jalan bertemu Yunus bin Ubaid sebagai pemilik toko dan sebagai ulama. Maka Yunus bin Ubaid paham itu beli dari toko saya itu. Ditanyalah oleh Yunus bin Ubaid, seorang ulama, "Wahai orang, kamu beli baju itu di toko saya Yunus bin Ubaid. Dikasih harga berapa tadi itu?" "Saya beli dengan harga 400 dirham. Kata Yunus bin Ubaid, "Bukan. Itu harganya cuma 200 dirham." Coba ini dengan kejujuran. Padahal orangnya itu ikhlas, tidak ada terpaksa dan tidak ada tertipu. Enggak. Oleh pelayan itu dijelaskan harganya cuma 200, tapi dia mau membeli 400. Karena di daerahnya orang Badui ini harganya sampai 500 dirham. Nah, jadi tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, hanya dengan kerelaan hati. Tapi integritas seorang ulama memberikan contoh ketakutan kepada Allah dengan kejujuran, membuat moneter keuangan masyarakat ini stabil. Tidak ada tertipu daya, tidak ada yang memberatkan. Nah, akhirnya Yunus bin Ubaid tetap mengembalikan 200 dirham. Karena harganya cuma 200, diberi uang 400, maka orang Badui itu tetap diberi oleh Yunus bin Ubaid 200 dirham sebagai kelebihan dari harga baju itu. Inilah sebagai contoh ketakutan ulama dengan ketakutan akan ketidakstabilan keuangan
ekonomi masyarakat, pasar masyarakat. Contoh yang ketiga. Yang ketiga adalah khusyatullah, takutnya ulama kepada Allah diwujudkan, diaktualkan dengan kontribusi untuk bangsa maupun negara, dengan berkontribusi moral maupun material. Sebagai contoh, ada satu kitab Tabaqatul Mufassirin karya Muhammad bin Ali bin Ahmad Ad-Dawudi. Jilid 1 halaman 322, di mana ini terjadi krisis ekonomi di Damaskus, Syria. Karena krisis moneter, apa-apa menjadi mahal, maka lahan pertanian ini menjadi korban akibat krisis moneter itu. Banyak lahan-lahan pertanian, perkebunan dijual dengan harga yang sangat-sangat murah, tidak harga yang semestinya, karena untuk memenuhi hajat hidup di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Bagaimana? Terjadilah rumah tangga seorang ulama, bahkan sultanul ulama, rajanya para ulama, yakni Izzuddin bin Abdissalam. Bagaimana beliau diberi perhiasan oleh istrinya, sejumlah barang-barang perhiasan. Tujuan istri ini awalnya untuk memerintah, menyuruh kepada suaminya yaitu Izzuddin bin Abdissalam untuk membeli perkebunan yang harganya merosot murah. Maka istrinya rela memberikan sejumlah perhiasan kepada suaminya supaya dijual. Nanti hasil penjualan perhiasan itu untuk beli lahan perkebunan mumpung harganya murah. Oleh Izzuddin bin Abdissalam, perhiasan itu dibawa dan dijual. Tapi dijual bukan untuk membeli perkebunan, tapi disedekahkan untuk rakyat. Karena rakyat yang sedang sulit ekonomi, maka Izzuddin rela menjual perhiasan istrinya itu, dan bukan untuk beli perkebunan, tapi diberikan uangnya itu, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di saat ekonomi yang krisis di Damaskus, Syria. Bagaimana reaksi dari istri beliau? Subhanallah, istri beliau tidak marah, justru istri beliau membenarkan apa yang dilakukan oleh Izzuddin bin Abdissalam. Bahkan berterima kasih dan mendoakan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu Izzuddin bin Abdissalam dengan balasan yang baik. Yang keempat, ketakutan ulama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ulama ini merangkap sebagai pejabat publik, ulama menjadi bupati, ulama menjadi gubernur, ulama menjadi presiden, misalnya begitu. Apa yang harus diaktualisasikan dari rasa takut kepada Allah? Yaitu ketidakadilan
yaitu munculnya gagasan-gagasan yang tidak produktif dari ulama itu. Ulama ini harus ada rasa takut kepada Allah. Bagaimana saya sebagai ulama merangkap sebagai pejabat, bagaimana harus adil, bagaimana marwah keulamaan, bagaimana menjaga syariatnya, bagaimana menjaga akhlak sebagai ulama, etika Al-Quran, etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana saya menjaganya, bagaimana menjaga akidahnya, bagaimana menjaga keadilannya, empati kepada rakyat dan sebagainya. Maka ada satu kejadian disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin di jilid 3 halaman 375 terbitan Darul Minhaj, di mana Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat sebagai khalifah pemimpin umat Islam dunia, memegang pemerintahan di berbagai negara di bawah kekhalifahan beliau Umar bin Abdul Aziz. Saking takutnya kepada Allah dan takut tidak bisa adil karena pengaruh ide-ide dari istri yang paling dicintai. Beliau punya istri yang sangat dicintai. Kanat lahu zaujatun yuhibbuha. Beliau khawatir nanti istri ini punya gagasan untuk menolong yang batil. Punya gagasan ide bukan memihak pada kebenaran, tapi memihak pada kebatilan. Sementara kalau istri ini yang punya ide dan Umar bin Abdul Aziz sangat mencintai, khawatir Umar bin Abdul Aziz terpengaruh oleh ide istrinya ini karena sangat dicintai. Nah, dan ini belum terjadi. Untuk mewaspadai itu, fatallaqaha, Umar bin Abdul Aziz rela menceraikan istri yang dicintai tadi supaya tidak mempengaruhi kinerja beliau, memimpin beliau sebagai khalifah, memimpin di berbagai negara muslim di seluruh dunia. Maka para ulama harus mengambil pelajaran ini. Apabila dia merangkap sebagai pejabat, maka dia harus menjauhi bisikan yang membahayakan. Orang yang paling dicintai tapi membahayakan, punya ide yang merugikan agamanya, merugikan bangsanya, merugikan negaranya, ini harus dihindari. Kelima, rasa takutnya ulama kepada Allah diaktualisasikan dengan kekhawatiran para ulama akan kehancuran bangsa dan negara akibat jauh dari agama, jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama ini harus punya ketakutan kepada Allah jika sebuah negara, bangsanya dan negaranya ini jauh dari agama, dan itu sangat membahayakan. Ada suatu buku, satu kitab yang terbit 2 jilid. Ini karya ilmiah seorang doktor, Sayyid Husain Al-Affani, keturunan Sayyidina Utsman bin Affan. Dr. Sayyid Husain Al-Affani. Kitab ini khusus membahas hukum karma, 2 jilid. Al-Jaza min Jinsil Amal. Kitab khusus membahas hukum karma, 2 jilid. Beliau di jilid 1 halaman 402 dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal menceritakan ketika Mustafa Kamal Atatürk
menguasai Turki, apa yang terjadi? Ini kekhawatiran ulama. Rasa khawatirnya ulama ini, Sayyid Husain Al-Afani sampai menuangkan tulisan tentang derita umat Islam akibat kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Bagaimana di antaranya Mustafa Kemal Atatürk ialah membubarkan Wuzaratus Syariah, Kementerian Syariat, Wuzaratul Auqaf, Kementerian Wakaf, Madrasatan Diniyah, madrasah agama, sekolah-sekolah agama dihapus, ditutup oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian Mustafa Kemal Atatürk inilah yang menjual Azerbaijan, Ba'a Adrobijan Rus kepada Rusia. Kemudian Mustafa Kemal Atatürk ini di tengah-tengah hidangan khamr, prostitusi, menunjuk seorang penari Nabila Hanim untuk mengumandangkan adzan subuh. Tujuannya melecehkan adzan subuh. Maka penari yang tidak patut, tidak beradab, Nabila Hanim ini diperintahkan untuk membaca adzan subuh. Mustafa Kemal Atatürk ini yang menginginkan punya program bahasa sholat dengan bahasa Turki. Mustafa Kemal Atatürk ini yang mengerahkan dengan paksa, yaitu perempuan-perempuan yang bersih untuk melakukan hal-hal yang asusila dengan paksaan dan sebagainya. Itu di halaman 404 dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal. Nah, seperti inilah pengalaman pahit umat Islam ini harus diwaspadai oleh para ulama. Para ulama harus mewaspadai bagaimana bangsa itu kalau jauh dari agama, jauh dari ibadah, dan dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan pelacuran, dekat dengan minuman keras, dekat dengan perjudian, entah itu perjudian klasik atau perjudian dengan teknologi atau perjudian online dan sebagainya. Maka ulama ini harus punya ghirah untuk menghilangkan maksiat-maksiat itu, punya kepedulian, punya semangat, punya tanggung jawab sebagai perwujudan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, ulama aktualisasi takut kepada Allah memberikan contoh terkait persepsi terhadap dunia. Ini penting sekali. Bagaimana pandangan ulama terhadap dunia? Ini perlu ada kepastian. Ulama ini memberi contoh kepada umat terkait dengan dunia dengan pola pandang yang bagaimana. Nah, saya baca di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, Syarah Ihya Ulumuddin
karya As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi yang terkenal Murtada Az-Zabidi, di jilid 9 halaman 320. Di Ihya Ulumuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, arini dunya kama araitaha as-salihin min ibadik. Ya Allah, perlihatkan kepada kami dunia seperti engkau memperlihatkan dunia kepada orang-orang soleh di antara hamba-hambamu. Di dalam kitab Ithafnya mengambil dari kitab Mustadul Firdaus jilid 9, kitab Ithaf Sarah Ihya jilid 9 halaman 321, Allahumma arini dunya kama turiha salihah ibadik. Ya Allah, perlihatkan kepada kami dunia seperti engkau perlihatkan dunia kepada orang soleh di antara hambamu. Yakni pandangan ulama terhadap dunia harus mengikuti cara pandang orang soleh terhadap dunia. Bagaimana Umar bin Khattab memandang terhadap dunia, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para ulama-ulama Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Karim Lirboyo misalnya, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Munawir Jogja, dan kiai besar lainnya, Kiai Khalil Harun Rembang, Kiai Umar Harun Sarang, dan ulama-ulama wirai lainnya. Bagaimana cara pandang beliau terhadap dunia ini, kita ambil pelajaran supaya kita ini tidak hedonisme, supaya kita ini tidak terjumus pada riba, supaya kita tidak terjumus dalam bisnis yang haram, supaya kita ini tidak sebagai ulama yang melibatkan diri bisnis-bisnis, menjadi maklar politik, menjadi maklar apa yang sebetulnya itu tidak layak dan tidak etis dilakukan oleh para ulama. Maka ulama ini harus punya pandangan yang khusus bagaimana pola pandang ulama melihat dunia ini. Harus punya rujukan. Nah, ternyata rujukan yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW adalah berujuk pada pola pandang para orang soleh di antara hamba Allah, cara memandangnya bagaimana terhadap dunia, supaya kita selamat. Ini yang keenam, merupakan aktualisasi takut kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, bagaimana ulama dalam aktualisasi takut kepada Allah itu, yaitu ulama mengajarkan kepada umatnya, baik orang awam atau orang khusus, yaitu pengajaran yang universal kebutuhan agama dan dunia. Bagaimana rambu-rambunya dalam Islam. Nah, ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Masabihus Sunnah karya Imam Baghawi di hadis nomor 610, di mana ada orang awam yang tidak mampu belajar Al-Quran secara banyak, tidak mampu belajar Al-Quran. Maka Rasulullah diminta oleh orang itu mengajarkan yang secukupnya. Apa kata Rasulullah SAW? Menanamkan akidahnya dulu. Kata Rasulullah, katakan, katakan, rutin dibaca, diyakini, diamalkan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah.
wa la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang benar disembah melainkan Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billah, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan ketentuan Allah. Diajarkan dulu teologinya. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, ini bacaan-bacaan terkait dengan Allah semua. Nah, famali, bagaimana dengan kebutuhan kami? Rasulullah SAW mengatakan, qul, katakan, tanamkan dalam jiwa, ucapkan lahir dan batin, aktualkan, katakan, Allahumma rahamni, ya Allah, berikan rahmat kepada kami. Nah, dengan rahmat yang Allah kepada diri kita, maka kita juga kasih sayang kepada manusia, kepada alam semesta, kepada saudara, lebih-lebih sesama muslim. Dengan non-muslim saja tidak boleh menganiaya, tidak boleh menteror, tidak boleh mengganggu, tidak boleh radikal merusak mereka. Apalagi kita sesama muslim harus saling tolong menolong, kasih sayang. Yang kedua, wa'afini, dan Allah berikan kami sehat, selamat, kesehatan lahir dan batin. Wahdini, ya Allah, berikan kami hidayah. Warzuqni, ya Allah, berikan kami rezeki. Nah, ini kebutuhan manusia. Rahmat, kesehatan, hidayah, dan rezeki. Ini ditanamkan rasa takutnya ulama kepada Allah. Ulama mengembangkan potensi-potensi ini dengan baik. Rahmat, kesehatan, menjaga kesehatan, hidayah Allah, dan rezeki yang baik, yang halal dan thayyiban. Ulama memberi contoh. Ulama kebutuhan rezeki yang halal untuk dirinya, juga memberi contoh kepada masyarakat, kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.